dan nilai jual harga ikan, harga jual rendah. Dan ini kemarin kita juga ada dapat informasi dari para pembudidaya ikan kita. Harga ini mungkin sudah tidak apa ya, sudah diatur Pak Odong. Ya, Artinya para penyedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Saya kedatangan teman anggota DPRD, Saudara Junaidi Sos. Beliau ini teman saya biasa di DPR pada saat mungkin ada RDP atau ada diskusi. Terima kasih Pak Junai sudah bisa hadir di podcast saya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak nih bisa diundang di podcastnya Haji Didi Buhari atau Haji Odong. Iya, siap. Jadi kita mungkin bicara ini aja, bincang santai saja. Iya, siap. Karena apa? Kita butuh teman-teman, rekan-rekan yang punya gagasan, punya pengetahuan, artinya bisa saling mengisi dan saling memberi. Karena hidupnya suatu kehidupan sosial yang baik itu juga adanya komunikasi yang baik. Mungkin itu salah satu. Karena ini saya mengundang kapasitasnya mungkin masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dapil berapa Pak? ASU 4 meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading, dan Kecamatan Amuntai Selatan. Kita masuk ke ini aja Pak Junai. Jadi tentang fungsi dewan. Bahwa fungsi dewan itu kita pahami bahwa satu tentang legislasi, aturan, yang kedua anggaran, budgeting, yang ketiga pengawasan. Nah sekarang kita bicara tuh tentang legislasi legislasi. Nah sekarang apa nih lagi yang digarap atau dikerjakan di DPR? Perda kah atau apa itu? Pak Haji Odong. Jadi terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat mendasar. Karena kami sebagai seorang anggota DPRD tentunya sebagai seorang wakil rakyat. Yang sudah barang tentu kita sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat harus menjalankan fungsi-fungsi kedewanan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa di situ ada fungsi dewan. Yang pertama itu ada fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran atau budgeting, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Nah, tentunya kita sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat mewakili hak-hak rakyat kita. Nah, sudah barang tentu kita harus menjalankan 3 fungsi ini. Nah, salah satunya itu fungsi legislasi. Nah, kebetulan kami di DPRD itu dipercayakan oleh kawan-kawan anggota DPRD sebagai Ketua Bapemperda. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, sebelumnya itu badan legislasi. Nah, kebetulan kami alhamdulillah kan ini sudah 4 periode di DPRD Kabupaten Sungai Utara, dan kami udah 3 periode ini dipercayakan. Yang pertama kemarin kami menjadi ketua badan legislasi. Nah, setelah peraturan itu direvisi berubah, jadi saat ini yaitu Bapemperda. Nah, kita sudah 2 periode ini jadi ketua Bapemperda. Nah, tentunya Bapemperda ini sebagai ojong tombak di DPR itu untuk terkait peraturan daerah. Baik itu peraturan daerah inisiatif DPRD dan juga peraturan daerah yang diusulkan oleh pihak pemerintah daerah atau pihak eksekutif. Iya. Nah, dalam hal fungsi legislasi mungkin yang lagi hari ini dibicarakan, dikerjakan tuh ada Perda apa kira-kira? Nah, jadi terkait kita fungsi legislasi, alhamdulillah sampai saat ini DPRD Kabupaten Sungai Utara tuh sudah
merancang atau sudah ada beberapa perda inisiatif yang sudah kita buat, kita terbitkan. Sampai saat ini itu ada sekitar 28 perda inisiatif DPRD. Tentunya ukurannya ini adalah perda loh Pak Odong. Artinya apa? Ini kan sebagai fungsi legislasi. Nah, apakah kita DPRD itu memang harus bekerja atau bagaimana? Nah, artinya kita dari segi fungsi legislasi, kita sudah menjalankan fungsi kita untuk membuat peraturan daerah inisiatif DPRD. Dan lagi yang ini ada 28 yang sudah kita bahas bersama dengan pemerintah 28 daerah. Dalam 1 tahun atau itu dari tahun 2014. 2014 sampai saat ini ada 28 perda inisiatif. Terus yang sedang kita bahas lagi, ini ada 3 perda inisiatif. Nah, kami dari Badan Legislasi sebagai untuk menjalankan fungsi legislasi, kita punya target, Pak Odong. Kita dalam 1 tahun tuh perda apa yang harus kita buat untuk perda inisiatif. Artinya berdasarkan kebutuhan masyarakat ya. Dan ini kita untuk untuk perda inisiatif ini kita lemparkan dulu kepada kawan-kawan anggota DPRD. Ini kan sebagai tugas daripada fungsi legislasi. Artinya kita meminta kepada semua anggota DPRD kalau ada ingin mengusulkan perda, peraturan daerah inisiatif yang sudah barang tentu, perda inisiatif ini sangat bersentuhan dengan masyarakat. Artinya apa? Yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya itu tumbuh dari aspirasi. Aspirasi masyarakat. Iya, aspirasi masyarakat. Betul. Nah, jadi untuk saat ini itu ada sudah 28 yang sudah sebagian mungkin ada sekitar yang 28 ini ada 24 yang sudah kita undangkan. Artinya yang sudah disahkan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Ada 4 yang masih belum kita realisasikan karena ini kemarin perda inisiatif ini kan harus difasilitasi Biro Hukum Provinsi. Nah, menurut saran dari Biro Hukum Provinsi ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena bukan ranah kita. Ada bertentangan ya? Iya, salah satu contoh, Pak Odong. Kita dulu ingin itu apa bertentangan dengan peraturan di atasnya atau? Karena bukan kewenangan daerah. Bukan kewenangan daerah. Ini kan artinya kewenangan pusat dan provinsi dan provinsi. Jadi kan kita harus mana? Oh, ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi, ini kewenangan daerah. Artinya kalau kewenangan pusat biasa diatur dengan PP kan? Dengan peraturan PP, pemerintah, dengan peraturan menteri dan lain sebagainya. Kalau provinsi peraturan gubernur. Iya, peraturan gubernur. Sekarang begini, kan ada fungsi lain nih. Fungsi anggaran. Siap. Nah, kita kan anggaran itu biasanya kan di-plotting dari APBN menjadi APBD. Nah, fungsi penganggaran ini, fungsi dewan itu sampai pada tahap masuk pada ranah penganggaran atau hanya sekedar inputnya aja? Atau masuk juga, membahas juga? Ya, yang jelas berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu kan ada salah satu fungsi dewan adalah fungsi anggaran. Nah, yang mana bahwa setiap APBD itu dibahas bersama antara DPRD khususnya Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Tim anggaran pemerintah daerah. Nah, artinya apa? Kita sama-sama lah. Sama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk membahas anggaran ini. Ada rapat kerja istilah itulah. Ada tahapan, Pak Odong. Ada tahapan untuk pembahasan anggaran atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah ini. Mungkin tahapannya kalau untuk di eksekutif, untuk di tingkat pemerintah daerah dulu kan itu ada RKPD dulu. RKPD. Nah, terus nanti ada Musrembang. Dari kecamatan sampai tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Nah, di situ anggota DPRD juga harus berperan aktif, Pak Odong. Berarti bukan hanya sekedar melegalisasi aja. Tidak, Pak Odong. Hanya kita menjalankan masuk dalam menjalankan fungsi kita. Dan makanya kita meminta kepada pemerintah daerah sebelum dilaksanakan musrembang tingkat kecamatan, kita harus minta jadwalnya dulu, Pak Odong. Artinya jadwal mama di kecamatan Amuntai Tengah, kecamatan Amuntai Utara, kecamatan yang lain dan juga kecamatan-kecamatan yang lain. Kan kita harus kecamatan. Sekarang kan kita ada lagi nih fungsi pengawasan. Karena begini, menurut saya artinya jalannya pemerintahan itu kan tidak mungkin hanya sekedar setelah eksekutif
diberikan peraturan, Iya, benar. kemudian tadi ditetapkan anggaran. Iya, Tentu eksekutif juga perlu diawasi kan, siap. pemerintah daerah juga Iya, diawasi karena apa? Check and balance kan. iya, Ada proses pengawasan yang melekat pada anggota DPR. Nah, iya, karena di sini menurut saya salah satu apa filterisasi lah, artinya benar. agar penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya apakah itu penyimpangan yang apa orang katakan terstruktur masif Iya, seperti itu kan sistem itu bisa ini kan bisa iya, diawasi. Nah, DPR kita HSU kira-kira itu apa berjalan lah pengawasan itu sampai ke tingkat-tingkat ke pemerintahan desa tentunya. mau tidak mau, Gimana suka tidak Pak? suka, Iya, iya. kita kena amanah undang-undang. Iya, Undang-Undang iya. 23 2014 mengamanahkan bahwa salah satu fungsi dewan itu adalah fungsi pengawasan. Iya, iya, Nah, betul. sudah barang tentu artinya kita sebagai anggota DPRD, sebagai wakil rakyat harus menjalankan fungsi pengawasan ini. Nah, Iya, fungsi iya. pengawasannya di mana? Nah, contoh tadi, mungkin ada perda-perda yang kita setujui, Pak Odong. Iya, Artinya persetujuan perda ini kan antara DPRD dengan pemerintah iya, daerah. Nah, terus implementasinya di iya, lapangan bagaimana? Dan ini iya, harus kita awasi, iya. Pak. Diterapkan apa tidak kan? Iya, Iya, artinya betul. apa yang diperintahkan oleh peraturan daerah Iya, itu dilaksanakan apa tidak iya, oleh pihak eksekutif. iya, Nah, iya. kalau umpama salah satu perda mungkin ada yang tidak bisa dilaksanakan. Salah satu contoh mungkin kemarin ada perda pajak sarung burung walet, Pak Odong. Iya, iya. Nah, ini kan terkesan gimana gitu loh, agak sulit untuk diterapkan. Tapi mau tidak mau kita ya harus sebagai sumber pendapatan Iya. kita. Salah satu PAD lah. Iya, ini kan menjadi Kalau bisa. sumber daripada penghasilan asli daerah kita. Nah, kita awasi, ini bisa tidak berjalan. Nah, Iya. terus mungkin ada kendala-kendala di lapangan, kendala teknis. Nanti kita lakukan rapat-rapat kerja, Pak Odong. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini dan bagaimana perda-perda itu bisa berjalan dan berlaku efektif bagi warga masyarakat kita. Ya, oke, paham. Oke. Sekarang oke lah itu masyarakat juga mungkin mudah-mudahan memahami seperti Iya. itulah sebetulnya DPR itu juga tidak mudah lah, artinya Benar. tidak ringan tugasnya. Iya, Selain tanggung jawab yang besar itu ada fungsi-fungsi yang juga agak berat iya. menurut kami. Nah, kita ingin nih masuk pada problem masyarakat nih, Siap, Pak Odong. karena beberapa podcast kami juga kemarin Iya. Pak Junai kami mengangkat tentang pertanian, Iya, perikanan, peternakan, ekonomi kreatif, Iya. kerajinan. Sekarang kita satu-satu mungkin. Iya, Ada video kemarin 2 minggu yang lewat ada tentang pertanian. iya, benar. Jadi di mana pertanian itu ada 2 problem. Iya, Satu tentang bahwa genangan iya. air, problem air. Yang kedua Hmm, ada hama atau wabah susupan gunung Iya, istilah benar. orang itu. Nah, di sini kami ingin juga mendengar mungkin apa yang ada di benak atau di gagasan Pak Junai, Iya, apa yang menjadi problem masyarakat itu bisa ditangani sama-sama, artinya bisa dibicarakan di iya. tingkat Hmm, DPRD atau Iya, diteruskan nanti ke pengambil keputusan tentu Iya. eksekutif. Iya. Hal-hal itu mungkin apa nih? Ada gagasan juga nggak kira-kira terkait tadi? Yang jelas Susupan kita melihat problem masalah pertanian, Pak Odong. Iya, Karena kalau di daerah lain kita melihat bahwa contoh kabupaten tetangga kita, iya. mereka para petani mereka itu bisa panen setahun tuh 2 Dua sampai kali. 3 kali. Iya. Sedangkan kita 3 Tahun atau terakhir. 4 tahun baru sekali panen. Iya. Itu pun mungkin masih bisa tidak terlaksana. Artinya itu gagal tanam. Ini yang perlu Kalau menjadi sampai 3-4 tahun kan berarti gagal tanam iya, nih. berarti ini kan yang menjadi Iya. permasalahan yang sangat serius. Nah, tentunya kami sebagai DPRD ya, ini kan sebagai mitra kerja pemerintah, Iya. Pak Odong. Nah, artinya bagaimana kami untuk memberikan support kepada Dinas Pertanian Iya. untuk mengoptimalisasi lahan-lahan pertanian yang Iya. ada. Nah, saat ini untuk lahan pertanian kita, Pak Odong, Iya. untuk lahan pertanian kita ini kan luasnya sekitar hampir 34.000 hektar. Iya. Lahan produktifnya 24.000 hektar. Oh, iya. Dan lahan yang tertutup usupan gunung berdasarkan datanya ada sekitar 10.000 hektar, Pak Odong. Berarti udah Sangat hampir luas 30%. sekali. Iya. Iya, sangat luas sekali. Nah, daerah kita
ini kan daerah rawa. Iya, Dari luas wilayah kita sekitar 900,7 kilometer persegi, iya, itu hampir 92%-nya adalah rawa. iya, betul. Nah, artinya kita bagaimana mengoptimalisasikan lahan rawa ini bisa memberikan suatu manfaat kepada produktif, masyarakat, iya. bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warga Iya, masyarakat ekonomi kita, masyarakat. terus mengangkat ekonomi warga masyarakat kita. Nah, kami di DPRD melihat permasalahan yang ada ini kan menjadi suatu apa ya, yang harus kita pecahkan bersama, Pak Iya. Odong. Nah, tadi mungkin masalah tata kelola air. Iya, Artinya di daerah lain bisa setahun 2-3 kali Iya. tanam. Terus di tempat kita 2-3 tahun Sekali. itu pun bisa jarang terjadi gitu, Iya, Pak Odong. iya. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang harus kita atasi bersama. Harus Iya. kita atasi bersama. Kita sama-sama DPRD-nya, Iya. terus pemerintah daerah, Masyarakat terus juga. masyarakatnya juga Iya. kita harus libatkan. Artinya apa? Kita nanti untuk mengambil sebuah kebijakan itu berdasarkan Iya. masukan daripada warga masyarakat Betul, kita, betul. Pak Odong. Apa yang sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka mau. Gitu. Sebetulnya tidak hanya pertanian ini, perikanan juga kan berdampak juga kan, begitu banjir mungkin berkembang biak ikan itu kan tidak bagus, tidak normal. Kemudian juga pembesaran ikan dan lain-lain. Nah, ini masalah perikanan juga mungkin salah satu PR juga ini terkait kemarin podcast kami bicara pada ini. Kemarin ada kekhususan bicara pada budidaya kolam. Jadi budidaya ikan pada wilayah kolam. Nah, di situ bahwa problem umumnya adalah pakan yang mahal, kemudian harga yang murah. Nah, ini di perikanan juga perlulah kita juga DPR tadi kan seperti kata Pak Junai tadi, pemerintah, masyarakat bahu-membahu lah bagaimana jadi pertumbuhan ekonomi ini. Gimana Pak Junai terkait perikanan juga? Yang jelas, maksudnya tadi karena hampir 92% lahan kita ini adalah rawa. Tentu yang bisa kita efektifkan adalah yang pertama pertanian. Iya. Yang kedua adalah perikanan. Betul. Nah, tentunya seperti apa yang Pak Odong sampaikan tadi, dan terus terang nih Pak Odong saya sangat terus mengikuti nih Pak Odong podcast Pak Odong ini. Ini artinya yang menonton nge-like-nya sangat luar biasa. Jadi gini Pak Junai, kita podcast kami itu kami bukan pengambil kebijakan, tapi minimal kami sudah bisa mendapatkan informasi, gagasan, pengetahuan yang nanti kami kembalikan ke publik, kami sampaikan ke pemerintah daerah, termasuk juga teman-teman DPR yang akan melahirkan kebijakan secara umum kepentingan masyarakat. Nah, itu mungkin Pak. Nah, dan saya juga merasa bersyukur bisa diundang di sini Pak Odong. Jadi ini akan menambah akan menambah wawasan kita, terus mungkin kita akan lebih banyak tahu. Artinya mungkin kita kan punya keterbatasan juga Pak Odong. Artinya dengan hal-hal yang semacam ini, diskusi ringan seperti ini tapi menarik, artinya apa? Kita mendapatkan informasi-informasi yang nantinya kita jadikan sebagai sebuah gagasan, atau mungkin kita nanti kita jadikan sebagai sebuah argumentasi kita nanti untuk membuat atau mengambil sebuah kebijakan. Nah, terkait perikanan tadi Pak Odong, kita yang penting karena lahan kita tadi Pak Odong, kita harus bersiap ini Pak Odong. Bersiap apa? Ini kan menyambut IKN. Betul. Nah, kita tidak bisa menghindar bahwa Hulu Sungai Utara termasuk salah satu kabupaten penyangga IKN. Nah, nanti kita akan menyuplai hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perikanan, dan hasil-hasil peternakan untuk ke IKN. Jadi mungkin begini, saya ingin melengkapi ya Pak Junai. Kalau kita bicara geografis, sekarang Balangan wilayah pertambangan. Eksplorasi sumber daya alam. Kemudian Tabalong sama. Hulu Sungai Selatan Apin Kabupaten Banjar seterusnya sampai ke pesisir. Kota Baru Artinya salah satu daerah yang masih tidak tersentuh oleh aktivitas pertambangan adalah Hulu Sungai Utara. Jadi saya berpikir betul ini bahwa kita nanti penyangga pangan IKN. Benar. Wilayah Ibu Kota Baru nanti. Kenapa? Ya tadi kita bisa meningkatkan pertanian modern. Benar. Mekanis, kemudian juga perikanan modern. Nah, akhirnya semua orang nanti di khususnya Kalsel mencari lauk, mencari
pangan ke KSU. KHSU Ya, ya, berarti ini sama nih gagasan dengan Pak Junai ini. Nah, artinya Nyambung itu. kita sejalan nih, Iya. Pak Odong. Ya, teruskan Pak Junai. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini, Pak Odong, di podcastnya Didi Buhari atau Aji Odong. Siap. Artinya, karena saya mengikuti juga podcast ini, jadi kita harus mempersiapkan. Artinya gagasan kita ini artinya sejalan, Pak Odong. Artinya apa? Kita menyamakan persepsi kita. Nah, tadi kita sepakat bahwa HSU adalah sebagai daerah penyangga IKN. Nah, artinya kita potensi kita adalah pertanian dan perikanan. Terus peternakan, Pak Odong. Nah, artinya ini menjadi sebuah harapan bagi para petani kita, bagi petani nelayan kita, terus bagi peternak kita. Ini akan nantinya apa? Peluang itu terbuka besar. Nah, artinya apa? Mulai saat ini kita harus mempersiapkan. Tentu infrastrukturnya nih, mulai. Ini makanya kita mempersiapkan, Pak Odong, tadi untuk masalah perikanan ya, kita harus bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya perikanan kita. Artinya apa? Para petani ikan kita itu bukan hanya mereka untuk apa ya, untuk mengelola perikanan mereka, tapi sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan. Dan ini harus kita persiapkan supaya apa nantinya apa yang mereka upayakan, apa yang mereka olah itu bisa apa ya, mungkin bisa mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, tentunya kami kemarin sudah meminta kepada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bisa bikin program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya para petani ikan kita. Jadi ini nyambung nih. Baru kemarin kami ke lapangan bahwa memang harus dituntut inovasi kan. Dalam artian kalau semua petani budidaya kolam atau keramba itu hanya pada pakan pabrik, untungnya sangat-sangat tidak mungkin, kecil. Jadi inovasinya ada satu contoh yang jadi rujukan kemarin kami datang. Beliau itu dengan kolam yang besar, sudah kapasitasnya sampai 30 ton sampai 50 ton. Beliau bikin pakan sendiri. Jadi pada saat pembesaran bikin pakan sendiri, terkonfirmasi juga. Ternyata yang membuat mesin pakan itu juga orang Amuntai. Sangat luar biasa. Ini hanya belum tereksplor aja kayaknya. Kalau semua nanti sudah tereksplor, ada keterlibatan pemerintah, saya yakin ini akan menjadi solusi problem lah di sini. Nah, ini yang kita harapkan, Pak Odong. Artinya gimana, Pak? Melalui podcast ini, artinya nanti masyarakat akan lebih tahu gitu loh, Pak Odong, dan bisa menganalisis gitu loh, dari setiap permasalahan yang ada. Terus kita diskusikan bagaimana untuk solusinya, jalan yang terbaik dan tepat gitu loh untuk warga masyarakat kita. Nah, tadi masalah perikanan tadi Pak Odong ada menyinggung harga pakan yang tinggi. Saat ini memang yang menjadi keluhan utama para pembudidaya ikan kita memang harga pakan yang tinggi. Saat ini memang harga pakan tidak bisa dihindari, harga pakan yang tinggi ini, Pak Odong. Karena mungkin ada pengaruh global ya, Pak Odong, karena ada perang di Ukraina. Karena apa? Itu kan salah satu bahan bakunya jagung itu untuk pakan ternak. Nah, secara otomatis ini mungkin berpengaruh terhadap sangat berpengaruh. Dan nilai jual. Harga ikan, harga jual rendah. Dan ini kemarin kita juga ada dapat informasi dari para pembudidaya ikan kita. Harga ini mungkin sudah tidak sudah diatur, Pak Odong. Artinya para penyedia mungkin Jadi gini, Pak Junai, itu problemnya kalau saya lihat, oke lah, masyarakat kita kan belum mampu mengatasi itu. Itu dari hulu sampai ke hilir itu dikuasai, diatur. Diatur ya ada pihak lah, kita tidak mungkin di sini kan bicaranya nanti lah. Nah, itu yang menjadi problem ini masyarakat itu. Nah, artinya harga pakan tinggi, terus harga jual rendah. Nah, kami kemarin sempat memfasilitasi usulan dari para pembudidaya ikan kita, Pak Odong. Mereka maunya supaya artinya harga ini tidak dipermainkan oleh pedagang besar gitu. Nah, artinya apa? Kita sangat berharap bisa nggak itu diatur di lewat DPR, artinya ada payung hukum atau apalah yang bisa mengatur
regulasi seperti itu Nah, ada lah, mungkin nggak seperti ini itu? menjadi pembahasannya sangat menarik, Pak Dong. Karena ini menjadi sebuah keinginan para pembudidaya ikan kita. Iya, Mereka apa? Supaya harga ini tidak diatur secara iya, sepihak. artinya stabil lah. Ada peran serta pemerintah. Iya, Nah, iya, apakah itu pemerintah daerah iya. ataupun pemerintah provinsi? Dan pusat. Iya. Kalau untuk mengatur harga, artinya kan ya kalau apa boleh dibilang head gitu loh. Iya, Harga eceran tertinggi iya, untuk di bidang perikanan. Nah, kami kemarin sudah memfasilitasi ini sampai ke Dinas Perikanan Provinsi, Pak Dong. iya, iya, Nah, kami pengen ini ada campur tangan pemerintah provinsi. iya. Artinya sekalsel harus ditetapkan harga supaya apa? Supaya menghindari kerugian dari pembudidaya ikan Iya, kita. Artinya kalau memang sudah ada ya boleh dikatakan semacam head iya. untuk di bidang perikanan, artinya apa? Para pelaku pasar ini tidak semau mereka lagi untuk Nah, itu menentukan harga. kalau apa dibuat aturan. Sekarang ada nggak mungkin kita solusi seperti ini? Kita ini kan kadang produksi kan bersamaan nih. Iya, benar. Kalau ada oper produksi lah, Iya, produksi benar. yang besar, Mm-mm. itu kan berpengaruh terhadap harga jual. Iya. Begitu. Hukum pasar berlaku, hukum Iya, ekonomi pasti. berlaku. Mm-mm. Nah, bagaimana kalau sudah beberapa kecamatan di ISO ini sudah masyarakatnya menyiapkan diri untuk usaha profesi seperti itu? Iya. Apa tidak mungkin pemerintah seumpamanya mengundang investor, Mm-mm. lalu ketersediaan ikan itu dengan jumlah berapa sehingga investor bisa masuk membangun pabrik pengolahan Iya. atau pabrik pengawetan. Iya. Nah, sehingga apa? Hasil produksi masyarakat semua tercover oleh Wah, itu. ini Nah, sangat mungkin nggak itu gagasan-gagasan seperti ini? artinya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, Pak Odong. Iya, Dan ini bisa menjadi mungkin iya, untuk bisa artinya kita lakukan. bisa jadi itu untuk kepentingan lokal, Iya. regional, nasional, bahkan ekspor kan? Nah, makanya Seperti itu. tadi Gimana kira-kira? karena kita ini mungkin sebagai daerah penyangga EKN. Iya, Nah, sudah barang tentu untuk keterlibatan dan peran serta investor di bidang perikanan ini sangat kita butuhkan, Pak. iya. Nah, artinya apa? Para pembudidaya ikan kita bukan hanya sekedar menjual hasil Iya, budidayanya, tapi kita bagaimana mengolah hasil Iya. budidaya ini. Artinya kita bukan hanya menjual ikan, iya. loh, Pak Odong. Sehingga kualitas kan Iya, meningkat, harga juga kan ada ya, harga pasti jual. akan ikut naik, Pak Odong. Nah, artinya kita apa ya mungkin sepakat dan sepemikiran tentang hal itu. Jadi kalau untuk masalah investor, kita artinya kita tidak Jadi kan mungkin kita bicara 2-5 tahun ke depan kan. Iya. Artinya di mana nanti ketersediaan untuk produksi itu mencukupi batas. Iya. Artinya adanya pabrik, Iya. berarti adanya pengolahan, ya bisa kan? Nah, artinya Pak Odong tadi kan kita bicara 2-5 tahun ke Iya, depan. Cuman dari saat ini kita persiapkan, Pak Iya. Odong. Betul, betul. Dari saat ini harus kita persiapkan untuk ke arah situ, dan nanti mungkin ini juga sebagai bahan argumentasi kami nantinya. Iya, iya. Kalau memang nanti kami ada rapat-rapat kerja dengan Eksekutif. pihak eksekutif khususnya di bidang perikanan. Nah, kita akan mempersiapkan seperti Kemudian juga ini ada satu hal lagi nih, saya Iya. ingin terkait masih ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif. Iya. Jadi salah satu dapil Majuna ini kan Iya. ada Muntai Selatan, kemudian Kecamatan ada Haur Haur Gading. Iya. Itu bisa kita katakan home industry lah. Iya. Ada kerajinan, pembuatan souvenir, Iya. tas-tas. Iya, benar. Ya sampai saya lihat sampai bikin mebel pun bisa Iya. dari bahan-bahan alam kan, Benar. itu bahan-bahan Iya. yang mudah didapat. Iya. Nah, ini ekonomi kreatif seperti kerajinan ini kira-kira perlu juga kita perhatikan. Sangat perlu, Pak Odong. Itu. Ini sangat Gimana perlu. itu? Karena apa? Ini kan untuk menambah pendapatan Iya. keluarga, Pak Odong. Iya. Karena para pelaku ekonomi Umumnya kreatif- dikerjakan oleh ibu-ibu ini. Iya, untuk apa ya? Kita khususnya di Kabupaten Nusa Tenggara Utara untuk OKM kita ini sangat banyak, Pak Odong. Kalau tidak salah itu hampir pelaku OKM kita ini ada 124.000, Pak Odong. Oh iya. 124 pelaku OKM yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara Utara. Nah, sudah barang tentu kita bagaimana supaya hasil-hasil olahan para pelaku OKM kita ini bisa diterima oleh pasar. Iya.
bisa diterima oleh pasar. Nah, salah satu contoh mungkin Pak Odong di daerah Kecamatan Horgading. Iya, Di situ kan ada pengrajin iya, kursi dari rotan. iya. Terus ada pembuatan Dari tikar dari purun, ya, Ecing tupi dari Gondok. purun dari Ecing Gondok, itu kan Hmm, di Kecamatan Amuntai Selatan. iya, Salah satu contoh mungkin Pak Odong yang saat ini menjadi suatu problem bagi apa ya untuk pelaku UKM kita khususnya para pengrajin purun di Kecamatan Haur Gading, mereka akan bikin tikar purun Pak Odong. iya. Dan itu paling harganya satu lembar itu berapa? 15.000 Pak Odong. Oh, Artinya ini kan harga ini juga diatur oleh tengkolak Pak Odong. Nah, oh, mereka membeli kepada pengrajin dengan harga yang seminim-minimnya, iya, terus iya. nanti dijual dengan harga yang tinggi. Setinggi-tingginya keluar, Salah satu contoh kalau mungkin Ah, kita pernah apa ya, kami mendapatkan informasi contoh mungkin kayak di Pulau Bali Pak Odong. iya, Kayak tupi purun. iya, Tupi purun itu kalau di sini cuma harganya berapa? Nggak sampai 10.000 Pak Odong. iya, Terus kalau di Bali, di gerai-gerai di tempat-tempat wisata itu kan jualnya dengan sistem dolar, Pak Odong. iya. Artinya para pelancong atau mungkin para turis-turis asing itu mereka beli dengan dolar. Di Iya. situ dijual 10 dolar, Pak Odong. Bayangkan Oh, kalau dirupiahkan berapa itu? Hampir 15.000, Pak Odong. iya. Artinya 150.000 kali 10 lah, Iya, kali 10 lebih. iya, 10 dolar artinya kan 150.000. Dan kami kemarin sempat melihat di Sarinah, Hmm. itu tupi purun itu Kalau itu kewenangannya di mana kira-kira, Pak? Atau di Perindak atau apa kalau dimaksud? ini kan dinas perindak Pak Odong, dan kami kemarin sudah apa ya mengusulkan juga kepada pemerintah daerah melalui dinas perdagangan dan koperasi Iya, kita bagaimana untuk memfasilitasi para EKM kita ini agar hasil-hasil olahan para pengrajin kita iya, ini harus ada campur tangan pemerintah daerah untuk bisa menguasai pasar. iya. Nah, tren masyarakat kita sekarang, Bodong, mereka dengan kemajuan teknologi, mereka belanja dengan sistem online. Nah, artinya Atau apa memang kita nih marketingnya memang atau promosinya yang kurang atau gimana kira-kira? artinya Sehingga kita ada masalah kesulitan untuk menembus iya, artinya pasar luar itu. masalah kurang atau mungkin masih belum tepat. Ini kan perlu kita evaluasi, Iya, Bodong. Artinya kita mencarikan apa ya solusi yang iya. tepat. Intinya perlu campur tangan pemerintah lagi. Pemerintah daerah. Kami pernah mengusulkan kepada Dinas Perdagangan Iya, agar kita membantu para EKM kita untuk memasarkan hasil produk olahan iya. mereka, Pak. Salah satunya, Pak, kita mungkin harus kita bikin brand gitu loh. Iya, Artinya apa? Kita memfasilitasi hasil-hasil olahan warga iya, masyarakat kita, terus kita pasarkan secara online. Dan iya, ini nantinya apa ya? Ini secara otomatis kita mempromosikan hasil-hasil olahan para pengrajin kita ke pasar apa ya? Mungkin sudah bukan regional lagi, Pak. sebetulnya saya ada usul. Hmm, Kalau seumpamanya kita menggunakan media sosial harus. untuk promosi seumpamanya Hmm, atau memperkenalkan barang yang iya, bersifat luas. iya, Jadi begini, kita ini kan banyak nih, iya, ada benar. pelajar, Iya, ada pegawai negeri. benar. Kalau saja seumpamanya mahasiswa, kemudian pegawai negeri, ASN, kemudian tadi ada pelajar, Iya, dididik atau semacam minimal setengah diwajibkan lah. iya, Apa yang menjadi apa hasil-hasil daerah itu iya. dibuat semacam katalog, Mm-mm, buku, iya, panduan, iya, kemudian atau dibuat semacam apa istilah satu video yang lengkap, iya, benar. satu orang minimal bisa mengupload atau mengirim, Nah, iya benar, mengirim Bang. lewat medsosnya. Nah, Iya. kalau 1.000 orang saja bisa mempromosikan seperti Hmm, itu, saya pikir ini sangat-sangat luas. iya, Artinya apa? Saling membantu dalam hal ini, dalam iya. hal Nah, apa, saya kan promosi mengikuti apa Pak Odong ya. itu. Pak Odong kan nih peduli nih dengan para pengrajin Iya, kita, para pelaku UKM kami kita. pernah podcast juga di Iya. itu, pernah Nah, bikin jadi video juga. makanya tadi Pak Odong, artinya kita begitu banyak para pelaku UKM kita yang ada di Kabupaten Luseng Utara, ini sudah barang tentu kita ada campur tangan pemerintah daerah. Iya, Pertama mungkin dari segi permodalan, Pak Odong. iya. Terus yang kedua Penguatan modal. iya penguatan modal. Terus yang Nah, kedua bagaimana kita memasarkan hasil olahan hasil produk
UKM kita. Iya, Nah, iya. tadi kan kami menyarankan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, kita bikin brand tertentu. Iya, Seperti Shopee, kayak Lazada gitu loh, iya, Pak iya. Dong. Nah, artinya apa? Pemerintah daerah menghimpun semua produk-produk olahan para UKM, kita Betul, pasarkan betul. secara online. Iya, Online ini kan bisa sampai ke luar negeri loh, Pak Dong. iya. Dan artinya, dan ini akan apa ya, bisa mendatangkan pendapatan yang lumayan Iya. bagi para IKM kita. Dan di Artinya situ mungkin bisa juga pemerintah daerah kan nanti mungkin dapat bagian juga. Kan ini bisa dijadikan ya PR paling juga, tidak Pak kan Dong. kalau tumbuh ekonomi, kemudian daya beli, Iya. berarti kan per kapita kan Pendapatan per pendapatan kapita akan naik, Pak naik Dong. untuk masyarakat. Nah, Iya. itu. Dan Mungkin ini sudah lumayan hampir 30 menit iya, kita diskusi, dan mungkin kalau terus ini nggak cukup waktu iya, sampai iya. malam bisa Benar, berlanjut. Pak Dong. Dan karena tadi saya dari awal kan Iya. udah paham, karena saya sering dengan Pak Junai, Iya, Pak jadi Dong. sama lah, punya banyak Iya, gagasan, benar. banyak saran, pengetahuan. Nah, mungkin ini sampai di sini dulu Siap, Pak podcast Dong. kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat Siap. bagi terutama khususnya masyarakat Iya. HSO umumnya, siapapun yang mendengar. Iya. Artinya ini bagian daripada cara kita untuk menginformasikan, menggali, dan Benar. terus memahami Iya. secara baik. Iya. Dan ini juga bisa menjadi rujukan siapapun Nah, untuk mengambil keputusan. iya, siap. Terima kasih Pak Junai sudah hadir di sini. Iya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.